Baik, shalom, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Melkian Sinambalewa, NIM 1801150026 dari program studi Pencaskesrek Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang lingkungan perkembangan. Lingkungan perkembangan menurut para ahli. Pertama, menurut Uri Brofener dan Ann Crowther, berpendapat bahwa lingkungan perkembangan yaitu berbagai peristiwa atau kondisi di luar organisme yang diduga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan individu. Lingkungan tersebut terdiri atas pertama, lingkungan fisik, kedua, lingkungan sosial. Kedua, menurut J.P. Kaplan, lingkungan perkembangan adalah keseluruhan aspek atau fenomena fisik dan sosial yang mempengaruhi organisme individu. Ketiga, menurut Joy Catena, berpendapat bahwa lingkungan perkembangan adalah segala sesuatu yang berada di luar individu yang meliputi fisik dan sosial budaya. Dari pendapat tiga hal tersebut, diambil kesimpulan bahwa lingkungan perkembangan adalah keseluruhan fenomena, peristiwa, situasi atau kondisi fisik atau sosial yang mempengaruhi atau dipengaruhi perkembangan siswa. Lingkungan perkembangan terdiri atas tiga bagian. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Menurut Bailey-Bowen, ditinjau dari segi sosiologi, keluarga diartikan dua macam. Pertama, dalam arti luas, yang meliputi semua pihak yang ada hubungan darah dan keturunan yang dapat dibandingkan dengan klan atau marga. Kedua, dalam arti sempit, keluarga meliputi orang tua dan anak. Menurut McCaffrey menyebutkan 5 ciri khas keluarga, yaitu pertama, hubungan berpasangan kedua jenis. Kedua, perkawinan atau bentuk ikatan yang mengokohkan hubungan tersebut. Ketiga, pengakuan akan keturunan. Keempat, kehidupan ekonomis yang diselenggarakan akan dan dinikmati bersama. Berikut, kehidupan berumah tangga yang baik. Sedangkan menurut Swarja Advikara, berpendapat bahwa keluarga merupakan unit sosial terkecil yang bersifat universal, artinya terdapat pada setiap masyarakat dan sistem sosial terpancar dalam sistem sosial yang lebih besar. Bentuk dan pola keluarga terdiri atas dua. Pertama, keluarga inti yang terdiri atas ayah dan ibu dan anak-anak. Kedua, keluarga luas yang terdiri atas oma, opa, dan sebagainya. Kemudian kita masuk dalam fungsi keluarga. Fungsi dan peran keluarga yaitu sangatlah penting untuk dalam mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial, yang diberikan merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Fungsi dasar keluarga yaitu memberikan rasa aman, kasih sayang, dan mengembangkan hubungan yang baik antara anggota keluarga. Fungsi keluarga dari segi psikologis yaitu pertama, pemberian rasa aman bagi anak dan anggota keluarganya. Kedua, sumber pemenuhan kebutuhan baik fisik maupun psikis. Ketiga, sumber kasih sayang dan penerimaan. Model pola perilaku yang terdapat bagi anak untuk belajar menjadi anggota masyarakat yang baik. Pemberian bimbingan bagi perkembangan perilaku yang secara sosial dianggap tepat. Berikut adalah pembentukan anak dalam memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rangka menyesuaikan diri terhadap kehidupan. Selanjutnya kita masuk dalam fungsi keluarga dari segi sosiologis.
Dari segi sosiologis, fungsi keluarga yaitu pertama fungsi biologis, kedua fungsi ekonomis, ketiga fungsi pendapatan, keempat fungsi sosialisasi, kelima fungsi perlindungan, keenam fungsi rekreatif, ketujuh fungsi agama. Oke, setelah itu kita masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak yaitu pertama, keberfungsian keluarga. Faktor yang mempengaruhi keberfungsian keluarga yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kondisi fisik, psikis, dan moralitas anggota keluarga. Faktor eksternal yaitu perubahan sosial budaya. Keluarga yang fungsional ditandai oleh karakteristik sebagai berikut. Pertama, orang tua mendengarkan anak, menerima perasaan dan menghargai pendapatnya. Kedua, ada sering masalah atau pendapat di antara anggota keluarga. Ketiga, mampu berjuang mengatasi masalah hidupnya. Keempat, saling menyesuaikan diri dan mengakomodasi. Berikutnya, orang tua melindungi atau mengayomi anak. Dan yang terakhir adalah komunikasi antara anggota keluarga berlangsung dengan baik. Itu sangat penting. Sedangkan menurut para ahli, menurut Alexander, mengemukakan bahwa keluarga ditandai dengan ciri-ciri yaitu minimnya perselisihan antara kedua orang tua atau orang tua dan anak. Berikut ada kesempatan untuk mengatakan keinginan, penuh kasih sayang, penerapan disiplin yang tidak keras, saling menghormati, menjalin kebersamaan. Selain daripada itu terdapat ciri-ciri keluarga yang mengalami disfungsi. Ciri-cirinya sebagai berikut: kematian salah satu atau kedua orang tua berpisah atau bercerai, hubungan kedua orang tua yang tidak baik, hubungan orang tua dan anak yang tidak baik, suasana rumah tangga yang tegang dan tanpa kehangatan, orang tua yang sibuk dan jarang di rumah. 7. Kegiatan keluarga yang efektif. Menjadi agen pembaharu dalam keluarga. Kedua, keluarga membangun masa depan sendiri melalui upaya menciptakan visi mental dan tujuan untuk berbagi persoalan besar atau kecil. Ketiga, menjadi keluarga yang sebagai prioritas. Keempat, bergerak dari mi ke w. 5. Memecahkan masalah keluarga melalui komunikasi yang empati. 6. Para anggota membangun sikap saling menghormati. Ketujuh, memperbarui spirit keluarga melalui tradisi. Berikutnya adalah 4 prinsip peran keluarga menurut Covey. Pertama, modeling, yaitu orang tua adalah contoh atau model bagi anak. Kedua adalah mentoring, kasih sayang kepada orang lain. Berikutnya adalah organizing, yang adalah kerjasama antara anggota keluarga. Yang terakhir adalah teaching, orang tua berperan sebagai pengajar bagi anak. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam pola hubungan orang tua dan anak atau sikap dalam dan perlakuan orang tua terhadap anak. Pola perlakuan orang tua terhadap anak terbagi atas: pertama, overprotection atau terlalu melindungi. Kedua adalah permissive atau perbolehan. Ketiga adalah rejection atau penolakan. Keempat adalah acceptance atau penerimaan. Kelima adalah domination atau dominasi.
Keenam adalah submission atau penyerahan. Ketujuh adalah over discipline atau terlalu disiplin. Dan itu adalah ketujuh pola perlakuan orang tua. Terus kita masuk dalam kelas sosial dan status ekonomi. Mengkobe dan Mollett membandingkan orang tua kelas menengah, atas dan bawah dengan hasil yaitu orang tua kelas bawah sangat menekankan kepatuhan dan respek terhadap otoritas. Kemudian lebih responsif atau keras dan otoriter, kurang memberikan alasan kepada anak, terus kurang bersikap hangat dan memberikan kasih sayang kepada anak. Selanjutnya kelas bawah. Dalam kelas bawah cenderung lebih keras, toilet training, dan lebih sering menggunakan hukum fisik. Selanjutnya adalah kelas menengah, cenderung lebih memberikan pengawasan dan perhatian sebagai orang tua. Dan terakhir adalah kelas atas, cenderung memanfaatkan waktu luangnya dengan kegiatan tertentu dan memiliki latar belakang pendidikan yang relatif tinggi. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang formal yang secara sistematis melaksanakan program pembimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya. Peran sekolah diantaranya yaitu menurut Harlock mengemukakan bahwa sekolah merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak siswa, baik dengan cara berpikir, bersikap, maupun berperilaku. Menurut Hafiz Bruce mengemukakan bahwa sekolah mempunyai peran penting atau tanggung jawab dalam membantu para siswa mencapai tugas pengembangannya. Sekolah berupaya menciptakan iklim yang kondusif atau kondisi yang dapat memfasilitasi siswa untuk mencapai tugas pengembangannya. Karakteristik sekolah yang efektif yaitu A. Pertama, total biaya pendidikan bagi setiap siswa untuk mencapai tingkat kompetensi tertentu. B. Motivasi atau semangat para personel sekolah dan siswa. C. Kemampuan sekolah untuk memiliki personel, fasilitas, material, dan siswa yang baik. Berikutnya adalah kemampuan sekolah untuk menerapkan para lulusan ke sekolah lanjutan, perguruan, dan dunia kerja. Kemudian kita masuk dalam hubungan guru dan siswa. Hubungan guru dan siswa ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, menerima dan mengklarifikasi masukan dari siswa. Kedua, memberikan pujian dan penghargaan dan mendorong keberanian siswa. Kemudian mengajukan pertanyaan untuk memberikan orientasi kepada siswa tentang tugas atau topik diskusi. Dan kita masuk dalam yang terakhir adalah teman sebaya. Kelompok teman sebaya sebagai lingkungan sosial bagi remaja mempunyai peran yang sangat cukup penting bagi perkembangan kepribadiannya. Yaitu pertama, perubahan struktur keluarga dari keluarga besar ke keluarga kecil. Kedua, kesenjangan antara generasi tua dan generasi muda. Ketiga, ekspansi jaringan komunikasi antara kaula muda. Keempat, banyaknya masa dan penundaan memasuki masyarakat orang dewasa. Aspek kepribadian remaja yang berkembang secara menonjol dalam pengalaman bergaul dengan teman sebayanya adalah ada social cognition dan conformation. Peran kelompok teman sebaya yaitu pertama, bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Kedua, mengontrol tingkah laku sosial. Ketiga, mengembangkan keterampilan dan minat yang relevan dengan usianya. Keempat, saling bertukar perasaan dan masalah.
Kelompok sebaya yang suasananya sangat hangat, menarik, dan tidak eksploitatif dapat membantu remaja untuk memperoleh pemahaman tentang pertama, konsep diri, masalah dan tujuannya lebih jelas, kemudian perasaan berharga, kemudian perasaan optimis tentang masa depan. Keempat, membantu remaja untuk memahami identitas diri dengan sesuatu yang sangat penting. Oke, jadi baik, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika